Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal di waktu subuh yang cerah pagi ini di Cibinong, Jawa Barat. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bareng. Semoga Allah jadikan majelis ini majelis yang dipadati dengan rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah untuk kita semua. Seorang hamba ketika dia mendapatkan as-sakinah di sebuah majelis ilmu, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Dengan as-sakinah itulah iman seorang hamba akan bertambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati hamba-hambanya yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar iman mereka semakin bertambah di samping iman yang sudah mereka miliki. Sehingga dengan keberadaan as-sakinah, kita pulang dari majelis ilmu, mungkin kita tambah yakin, kita tambah mengerti sesuatu, kita jadi tahu yang sebelumnya kita nggak tahu, sehingga ada pengaruh pertambahan iman dalam hati. Maka kalau Bapak selesai kajian, kemudian Bapak merasa, sekarang saya semakin yakin, sekarang saya jadi tahu, sekarang saya ngerti kalau seperti ini tidak boleh, dan seterusnya, itulah tambahan iman. Sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat yang tadi kita baca. Karena itu dulu sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, apabila beliau mengajak masyarakat untuk kumpul kajian, Mu'adz mengatakan, "Haya nu'minu sa'atan." Mari kita ngecas iman sesaat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas perjuangan besar yang beliau lakukan dalam membimbing kaum muslimin dan masyarakat agar mereka bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang tabarruk, ngalap berkah, mencari berkah di kuburan. Bukan sebagai bentuk respon terhadap debat yang mungkin sempat viral di sekitar kita, karena barangkali untuk kegiatan belajar bukan dicari dalam forum debat. Pernah satu ketika ada orang yang datang kepada Imam Malik ngajak untuk berdebat. Kemudian Imam Malik mengatakan, "Kalau aku bisa mengalahkan kamu," kata orang itu, "aku akan mengikuti Anda. Kalau kau bisa mengalahkan aku, Anda harus ikut aku. Bagaimana kalau misalnya kau bisa mengalahkan aku sehingga aku mengikuti kamu?" Summa ja'a tsalits, kemudian datang orang ketiga lalu berdebat dengan kita berdua. Orang ketiga ini menang. Kalau begitu kita harus mengikuti dia. Bagaimana kalau datang orang keempat, kemudian mendebat kita bertiga, terus orang keempat ini menang, kita akan ikuti orang keempat. Terus begitu seterusnya. Terus di mana kebenaran? Jika seperti ini, di mana kebenaran? Maka menang debat itu bukan masalah siapa yang lebih benar, tapi menang debat adalah siapa yang lebih pandai dalam berbicara. Karena nggak jaminan menang debat itu berarti dia pemenang. Karena itulah kita ketika belajar tidak diarahkan kepada forum debat, tapi ketika kita belajar diarahkan kepada forum kajian, mau'idhah hasanah,
pembelajaran dengan hikmah, bukan melalui forum debat. Dan debat memang salah satu di antara metode dakwah yang diajarkan oleh Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi itu hanya berlaku bagi mereka yang menyimpang dan dia punya syubhat. Meskipun terkadang syubhat itu tidak selesai dalam perdebatan. Sehingga banyak perdebatan yang ketika hujah sudah disampaikan, tapi pada titik terakhir mereka masih ngeyel, tidak mau untuk kembali. Bukan berarti bahwasanya mereka bertahan sesuai dengan keyakinan yang benar, tapi penyimpangan itu tidak mau mereka tinggalkan. Sama halnya misalnya, ada orang yang jelas salah, dia sudah dinasihati, kemudian dia membantah. Sampai pada titik akhir kita sudah memberikan penjelasan, tapi dia tidak mau berubah dari kesalahan. Apakah berarti yang dia yakini itu benar? Belum tentu. Karena itulah, sekali lagi, yang namanya debat sifatnya adalah debat dijadikan sebagai sarana dakwah, bukan kegiatan untuk belajar. Sehingga Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita belajar bukan mencari mana yang viral, tapi kita belajar mencari di mana saya bisa menemukan kebenaran. Selanjutnya, berkaitan dengan masalah tabarruk dengan kuburan. Nanti kita akan bacakan berbagai macam dalil, yang dalil itu fi ghayatis sihhah, jelas-jelas dalil yang sangat sahih, sulit untuk kemudian dibantah dari sisi validitas, karena hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim, dan itu menjadi praktek orang-orang saleh di masa silam. Bagian dari hal yang turun-temurun diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Sehingga kita bisa membuat kesimpulan, seperti inilah semangat yang diajarkan dalam syariat agama, di mana Islam mengajarkan kepada kita satu prinsip tentang bagaimana mentauhidkan Allah dan berusaha untuk menjauhi lawan tauhid. Apa lawan tauhid? Syirik. Baik, kalau kita semuanya mengakui tujuan kita diciptakan untuk apa, jemaah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar illa liya'buduni, kecuali agar mereka menyembah aku. Dan makna liya'buduni, agar mereka menyembahku, adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Karena puncak dari peribadatan seorang hamba adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir menyebutkan liya'buduni maknanya adalah illa li'amurahum wa anhahum, agar aku berikan perintah kepada mereka dan aku berikan larangan kepada mereka. Dan puncak perintah adalah tauhid, puncak larangan adalah syirik. Lawan dari tauhid adalah syirik, dan bahaya syirik sangat besar. Coba kita lihat beberapa ancaman dalam Al-Quran bagi orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Bisa disebutkan Bapak Ibu? Yang pertama apa? Allah haramkan masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan dia masuk surga, tempatnya di neraka, dan dia tidak punya penolong. Yang kedua, tidak akan diampuni oleh Allah. Wa may yusyrik billah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni ketika dia disekutukan, dan Allah mengampuni dosa-dosa di bawah syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Yang ketiga, amalannya terhapus. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kau berbuat syirik, maka seluruh amalmu terhapus. Yang keempat, digambarkan dalam Al-Quran, faka'annama kharra minas sama fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih. Orang yang berbuat syirik, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama, siapa yang berbuat syirik, dia seperti dijatuhkan dari langit. Fatakhtafuhu at-tayr, kemudian dia disambar oleh burung, au tahwi birrih, atau dihempas oleh angin
ila makanin sahik, sampai ke tempat yang jauh. Dan ini diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat orang musyrik itu nyawanya diangkat oleh Allah, dia tidak diizinkan untuk masuk ke langit dunia. Setelah itu ruhnya dicampakkan, dia dijatuhkan dari langit sampai kembali ke jasadnya. Sehingga kalau kita lihat berbagai macam ancaman yang diberikan oleh Allah kepada orang musyrik, perbuatannya satu tapi kena pasal berlapis. Diharamkan masuk surga, tidak diampuni dosanya, semua amalnya tidak diakui. Nanti ruhnya ketika dia dicabut, dia tidak akan diizinkan untuk masuk ke langit dunia. Kalau kemudian seperti ini tingkat bahayanya, hingga dia mendapatkan berbagai macam hukuman bertingkat, dan itu semuanya hukuman puncak, kekal di neraka. Maka perbuatan yang demikian bahaya ini sudah saatnya untuk dihindari sejauh-jauhnya. Dan ketika ada sesuatu yang berbahaya, kita perlu mengambil jarak aman lebih jauh, karena ini berbahaya. Zina itu berbahaya. Maka larangan dalam Al-Quran kalimatnya bukan la taznu, janganlah kalian berzina. Tapi larangannya gimana? La taqrabu az-zina, jangan kalian dekati zina. Sebab ini harus ada jarak aman, di mana seseorang kalau mendekati ini bisa berbahaya. Kita sepakat bahwasanya ketika ada sesuatu yang punya potensi bahaya, maka harus ada titik aman dan kita tidak boleh mendekatinya. Jarak aman syirik ini dibuat oleh Nabi SAW sangat jauh, sampai ketika ada peluang apapun yang bisa mengarah kepada kesyirikan, Rasulullah SAW melarangnya. Disitulah dalam syariat ini diajarkan ada yang namanya sadduz dzari'ah, menghalangi jalan, menghalangi celah terjadinya potensi maksiat. Karena kalau potensi maksiat ini boleh didekati, bisa berbahaya. Bapak lihat macan dengan lihat monyet, jarak amannya sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Lebih jauh mana, Pak? Monyet atau macan? Karena ketika kita mendekati itu bisa beresiko besar. Karena itu kita akan lihat bagaimana cara Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya untuk mengamankan tauhid. Sebab kalau tauhid ini gagal, walaupun mungkin orangnya rajin ibadah di sisi yang lain, tapi semuanya tidak ada artinya. Karena orang yang berbuat syirik, kata Allah, la yahbatanna amaluk, seluruh amalmu terputus. Baik. Yang pertama, dalil yang pertama tentang bagaimana Nabi SAW mengajarkan agar kita menjauhi potensi kesyirikan. Nabi SAW melaknat praktek yang dilakukan oleh kaum sebelum kita, disebabkan karena mereka melakukan pengagungan terhadap kuburan orang-orang saleh di tengah mereka. Seperti yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas dan juga oleh Aisyah radhiyallahu anha. Lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tafiqa yatrahu khamisatan ala wajhi. Ketika Nabi SAW mendekati wafatnya, Nabi SAW menutupkan kain selimut di atas wajah beliau. Fa idza ghamma kashafaha an wajhi. Ketika beliau sudah mulai kesulitan untuk bernafas, beliau buka selimut itu. Faqala, dalam situasi seperti itu beliau mengatakan, laknatullah 'alal yahudi wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Praktek menjadikan kuburan sebagai masjid pernah dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, dan Nabi SAW menyampaikan laknatullah. Di situ ada dua makna. Makna doa, makna berita. Kalau makna doa berarti kita terjemahkan semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kalau dimaknai dengan berita, Allah telah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid.
yuhadziru ma sana'u, kata Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau memperingatkan dari perbuatan yang telah mereka kerjakan. Hadis ini riwayat Bukhari. Kita tidak akan kesulitan untuk menilai hadis ini sebagai hadis yang sahih karena disebutkan sebagai riwayat Bukhari. Baik. Sehingga jika perbuatan itu dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani dan dilaknat oleh Nabi SAW, maka kalau kaum muslimin meniru praktek seperti itu, sama dengan mendekati laknat. Sama dengan mendekati laknat. Karena ketika Nabi SAW memperingatkan kesalahan yang dilakukan oleh kelompok masa silam, umat masa silam, seperti Yahudi atau Nasrani atau umat yang lainnya, jika kemudian ditiru oleh kaum muslimin, berarti mereka sama dengan mendekati celaan yang diberikan oleh syariat kepada Yahudi dan Nasrani. Baik, ini dalil yang pertama. Yang kedua, hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah berpesan, la taj'alu qabri 'idan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id. Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Kuburan jadi tempat perayaan itu contohnya gimana, Pak? Bapak bisa lihat nasib kuburannya Husain bin Ali. Husain bin Ali radhiyallahu anhu, makamnya dijadikan tempat perayaan oleh siapa? Orang Syiah. Diperingati setiap tahun. Tanggal sekian nanti akan ada peringatan kematian Husain, dan itu dilakukan di kuburan Husain. Itulah yang dimaksud dengan menjadikan kuburan sebagai Id. Id artinya perayaan. Perayaan karena tempat tertentu atau perayaan karena waktu tertentu. Dan Nabi SAW melarang keras praktek ini. Wala taj'alu buyutakum kubura. Dan janganlah kalian jadikan rumah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Wa sallu alayya wa sallimu haitsuma kuntum. Berikanlah salawat dan salam untukku dimanapun kalian berada. Saya blughuni salamukum wa salatukum. Salam dan salawat kalian akan sampai kepadaku. Salawat dan salam kalian akan sampai kepadaku. Baik. Di bagian awal Nabi SAW melarang agar menjadikan kuburan beliau sebagai tempat perayaan keagamaan. Sebagaimana nasibnya kuburan sebagian orang-orang yang dianggap saleh, atau memang kuburan orang saleh tapi jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Kuburan Husain ini yang paling terkenal. Di Mesir ada kuburan Badawi dan aneka kuburan-kuburan yang lainnya. Dan itu punya tanggal perayaan yang beragam. Kuburan Sunan ini diperingati tanggal sekian. Kuburan wali ini diperingati tanggal sekian. Masing-masing punya tanggal yang berbeda-beda. Dan itu perayaan besar. Sehingga andaikan ini dilestarikan di tengah kaum muslimin, maka di Indonesia punya banyak hari libur. Tanggal merah perayaan kuburan ini, tanggal merah karena perayaan kuburan ini. Nggak jadi kerja. Baik. Selanjutnya Nabi SAW memberikan arahan. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Yang dimaksud jangan jadikan rumah sebagai kuburan itu apa, Pak? Jangan jadikan rumah itu kosong dari ibadah. Sebagaimana layaknya kuburan. Sehingga sifat kuburan itu tidak sebagaimana sifat tempat ibadah. Maka Nabi SAW ketika memberi saran agar rumah kita dijadikan sebagai tempat ibadah, beliau kontraskan dengan kuburan. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti layaknya kuburan. Yang kuburan itu bukan tempat ibadah. Sehingga rumah itu kalau bisa dijadikan sebagai apa? Tempat ibadah. Untuk sholat sunnah, untuk baca Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah, agar rumahmu tidak seperti kuburan yang sunyi dari ibadah. Dan demikian jelasnya Rasulullah SAW mengkontraskan antara rumah dengan kuburan.
untuk menunjukkan bahwasanya kuburan itu bukan tempat ibadah. Lalu beliau menyampaikan, silahkan kalian berikan salawat dan salam untukku haitsuma kuntum, dimanapun kalian berada. Sehingga Bapak Ibu bisa perhatikan ini. Dalam kegiatan memberi salawat dan salam untuk Nabi SAW, di sana ada waktu yang istimewa, tapi tidak ada tempat yang istimewa. Sehingga kalau Anda tanya, untuk memberi salawat dan salam kepada Nabi SAW itu di tempat mana yang paling dianjurkan? Di semua tempat. Artinya tidak harus datang ke Madinah. Anda tidak harus datang mendekat ke makam Nabi SAW untuk memberikan salam kepada Rasulullah SAW. Di Cibinong bisa nggak Pak? Bisa. Di pelosok Bogor bisa. Di pelosok Jogja bisa. Di semua kota bisa. Tidak ada tempat khusus untuk bersolawat. Tapi ada hari khusus untuk bersolawat. Di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak solawat di hari itu. Hari apa? Hari Jumat. Maka ada waktu istimewa bersolawat, tapi tidak ada tempat istimewa untuk bersolawat. Dan itu kemudahan bagi kaum muslimin. Hari Jumat itu ada di mana, Pak? Di semua tempat. Di Indonesia ada hari Jumat, sebagaimana di Saudi ada hari Jumat, di benua yang lain ada hari Jumat. Kemudian bagi umat Islam, mereka diberi kesempatan yang sama sebagai bentuk rasa cintanya kepada Nabi SAW. Sampaikan salawat dan salam kalian untuk Rasulullah SAW. Dan salawat dan salam itu doa untuk Nabi SAW. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusallun 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan salawat untuk Nabi. Kemudian kita sebagai hamba Allah diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman, berikanlah salawat dan salam untuk beliau. Baik. Dan salawat dengan salam ini beda dengan pengagungan. Karena Nabi SAW diutus oleh Allah untuk mengagungkan Allah, bukan untuk mengagungkan diri beliau. Makanya salah kalau ada orang yang dia pengagungan kepada Nabi SAW melebihi pengagungannya kepada Allah. Bahkan ada yang memberikan pujian untuk Nabi SAW dengan pujian yang itu hanya layak diberikan kepada Allah. Karena itu memuji Nabi SAW boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh, tapi dibatasi. Tapi kalau memberikan salawat, silahkan diperbanyak. Sehingga beliau pernah mendengar ada sahabat yang memuji Rasulullah SAW, lalu dilarang oleh beliau, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian mengkultuskan aku sebagaimana orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Aku adalah seorang hamba, maka sampaikan, sebut aku Abdullah wa rasul. Beliau tidak mau dipuji melebihi dari kadar. Karena melebihi dari kadar itu bentuk kultus, dan semua bentuk kultus dalam syariat ini dilarang, sebab ini bisa mengarah kepada praktek kesyirikan. Baik. Cuman terkadang sholawat itu diramu dengan pujian. Depannya sholawat, ujungnya pujian. Akhirnya ketika kita peringatkan, tidak boleh seperti itu, mereka beralasan apa? Sholawat kok dilarang. Kita tidak melarang sholawat, mana ada yang melarang sholawat. Kami mencintai sholawat, tapi pujian kepada Nabi SAW berlebihan, ini yang kita larang. Sehingga mereka menggabungkan bainal haqqi wal batil, wala talbisul haqqa wal batil wa taqtumul haqqa. Janganlah kalian menggabungkan antara al-haq dengan yang batil. Karena kalau al-haq dan batil ini campur, maka yang hak ketutup. Sehingga pertahankan yang hak, tinggalkan yang batil. Kaidahnya begini jamaah. Jika ada orang melakukan ibadah, ibadah itu disyariatkan, tapi dicampur dengan aneka ibadah yang tidak disyariatkan,
maka pertahankan ibadah yang disyariatkan dan tinggalkan yang tidak disyariatkan. Ini sudah pernah ada di zaman Nabi SAW. Saat beliau SAW berkhutbah, beliau melihat di luar, dari depan mimbar atau di atas mimbar, Nabi SAW melihat di luar. Ada orang yang berdiri di terik matahari, tidak mau bicara dan berpuasa, serta tidak mau duduk. Jadi dia melakukan berapa ibadah? Dia melakukan berapa ibadah tadi? Coba kita hitung. Dia berpuasa, tidak mau bicara, tidak mau duduk, tidak mau berteduh. 4 ibadah. Ya? Dari 4 ibadah ini yang disyariatkan yang mana? Puasa. 3 sisanya tidak disyariatkan. Maka Nabi SAW bertanya, itu kenapa? Kemudian sahabat menceritakan, ya Rasulullah, dia bernama Abu Israel, bernazar untuk berpuasa di bawah terik matahari, tidak mau berteduh, tidak mau duduk, dan tidak mau bicara. Kemudian Nabi SAW mengatakan, murhu falyajlis, suruh dia untuk duduk, wal yastadhil, suruh dia untuk berteduh, dan perintahkan dia untuk berbicara, wal yutim saumahu, dan lanjutkan puasanya. Sehingga ketika ada ibadah yang tidak disyariatkan dicampur dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan, maka pertahankan yang disyariatkan dan tinggalkan yang tidak disyariatkan. Baik. Di sini Nabi SAW ngasih kemudahan. Kalian kalau mau memberikan salawat dan salam dimanapun bisa, tidak harus datang ke Madinah. Kebayang nggak Pak, andaikan memberikan salawat kepada Nabi SAW hanya bisa di Madinah, banyak orang yang tidak punya kesempatan. Tapi syariat kita memberikan kemudahan. Sehingga apakah memberikan salawat harus menghadap langsung dengan makam Nabi SAW? Tidak. Anda bisa ngasih salawat dan salam dimanapun kita berada. Bahkan Allah punya para malaikat khusus yang bertugas yuballighuni an ummatis salam. Mereka mengantarkan salam dari umatku kepadaku. Di sini kalau Bapak mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, malaikat ini akan mengantarkan, wahai Muhammad, si A dari kota Cibinong memberikan salawat dan salam untukmu. Baik. Karena itu para ulama mengingkari kalau ada orang yang mau berangkat ke Madinah terus dia titip salam untuk Nabi SAW. Kenapa kau titip salam? Loh, kamu kan mau ke Madinah, mau ziarah ke makam Rasulullah SAW. Iya, saya nanti mau ke Madinah, saya mau berusaha untuk masuk Raudhah, ziarah ke makam Nabi SAW. Tapi untuk menyampaikan salam, kau tidak perlu titip ke aku. Sampaikan di sini, yang nganterin malaikat. Jadi mana yang lebih cepat? Ya, subhanallah. Maka disinilah kemudahan yang telah diberikan oleh syariat, namun terkadang orang mempersulit dirinya. Baik, selanjutnya. Nabi SAW juga melaknat praktek Yahudi dan Nasrani, dan karena alasan ini makam beliau SAW tidak ditaruh di luar. Sebagaimana keterangan Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Qala, kata Aisyah, qala qultu, lalu kata Aisyah, walaula dzalika ubriza qabruhu ghaira annahu khusyya ayyuttakhadha masjida. Andaikan bukan karena alasan ini, tentu makam Nabi SAW akan ditaruh di luar, ditaruh di Baqi atau di tempat yang lain. Namun makam beliau ada di mana? Di rumah Aisyah, karena dikhawatirkan kalau ditaruh di luar akan dikuasai oleh orang lain lalu dijadikan masjid. Andaikan makam Nabi SAW ditaruh di Baqi, mungkin ada 2 masjid di situ, Masjid Nabawi dan Masjid Makam Nabi SAW. Sehingga kalau kita lihat di sini,
alasan mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di rumah Aisyah untuk alasan keamanan. Untuk alasan apa? Salah satunya adalah alasan keamanan. Karena ditegaskan, ditakutkan kalau ditaruh di luar, maka makam beliau dijadikan sebagai masjid. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya manusia yang mengajarkan tauhid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diamankan oleh Allah kuburannya. Dengan Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburan itu ada di wilayah keluarga yang menjaga tauhid. Ditaruh di dalam rumah Aisyah. Sehingga orang kalau mau ngalap berkah misalnya, atau orang yang mau menyalahgunakan makam Nabi SAW, dia harus berhadapan dengan tuan rumah. Sementara tuan rumahnya adalah orang yang menjaga tauhid. Sehingga karena alasan ini, kuburan Nabi SAW tidak ditaruh di luar. Selanjutnya, yang keberapa? Keempat. Tidak ada riwayat selama perjalanan dakwah Nabi SAW beliau menelusuri kuburan dan makam para nabi sebelumnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang sekarang ya. Cari di mana makam para wali. Lalu diklaim ini makamnya wali A, wali B, wali C dan seterusnya. Dan nanti akan disediakan tempat parkir, lalu dijadikan sebagai wisata religi, bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan seterusnya, tapi dengan cara kesyirikan. Sajen di kuburan. Coba carikan satu dalil. Jumlah nabi kan banyak. Ada berapa, Pak? Jumlah nabi ada berapa? 124.000 nabi. Dengan jumlah sekian, yang Rasul kurang lebih 300 sekian belas Rasul. Pernah enggak Rasulullah SAW napak tilas atau melakukan penelusuran untuk mencari titik-titik makam para nabi? Karena jumlahnya banyak sekali. Masa di Jazirah Arab enggak ada? Padahal ada beberapa nabi yang mereka adalah orang Arab. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, itu orang Arab. Lalu makamnya sekitar Jazirah Arab, di Syam juga banyak. Tapi tidak ada satupun riwayat Nabi SAW berdoa kepada Allah, Ya Rabb, tunjukkan aku di mana makam Nabi Adam, di mana makam Nabi Hud, di mana makam Nabi Fulan, Nabi Fulan. Ada, Pak? Tidak. Padahal bisa nggak Allah menunjukkan itu, Pak? Sangat mudah. Dan jasadnya para nabi itu utuh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi untuk makan jasadnya para nabi. Allah haramkan bumi untuk makan jasadnya nabi, sehingga jasadnya nabi itu utuh. Andai kan dilakukan penggalian untuk membuktikan kebenaran, di sini ada makam Nabi Hud misalnya, ada makam Nabi Saleh, mungkin nggak, Pak? Mungkin. Pada waktu Nabi SAW berjalan ke arah Tabuk. Tabuk itu di mana, Pak? Utara jauh Madinah. Perjalanan ketika itu 1 bulan. Dan ketika beliau melewati daerah Hijr, yang mungkin kanan kirinya pernah ditempati oleh Nabi Saleh, barangkali ini dekat dengan makamnya Nabi Saleh. Tapi Rasulullah SAW meminta para sahabat, percepat langkah kalian, jangan berhenti, agar kita bisa melewati daerah ini dengan cepat. Ada nggak beliau mencari, kita ziarah dulu yuk ke makam Nabi Saleh? Ada kayak gitu, Pak? Tidak ada. Atau kita coba cari makam Nabi Musa. Kan sebentar lagi sudah sampai Syam. Tabuk itu dengan Syam sak pelindengan, Pak. Sak pelindengan itu bahasa ini. Ya. Sejarak 1 lemparan batu. Enggak jauh. Dan beliau tahu di mana makam Nabi Musa alaihissalam. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah mengatakan, Nabi Musa alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah Ta'ala agar diwafatkan di dekat Baitul Maqdis. Kata beliau, Lau anni indahu la araitukum qabra. Kalau aku ada di sana, tak tunjukkan kepada kalian di mana kuburannya. Ila janbit tariq. Maka beliau ada di tepi jalan indal kathibil ahmar, di gundukan tanah berwarna merah.
Sehingga Rasulullah SAW tahu persis di mana makam Nabi Musa. Tapi bagi beliau gak penting untuk ditunjukkan kepada umatnya. Beliau cuma sampaikan, andaikan aku ada di sana tak tunjukkan. Beliau sudah sampai di Tabuk. Untuk bisa sampai di Baitul Maqdis tidak jauh, perjalanan tinggal sebentar. Tapi Nabi SAW tidak mengajak para sahabat untuk ziarah ke makam Musa. Disinilah bagi kaum muslimin makam para nabi yang jumlahnya ribuan tadi, kita nggak perlu tahu posisinya ada di mana. Mungkin nggak Pak ada nabi yang pernah berdakwah di Bogor, kita nggak tahu. Yang jelas jumlahnya banyak. Mungkin nggak Pak ada nabi yang pernah berdakwah di titik A, di titik B, kita nggak tahu. Tapi yang jelas Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan penelusuran terhadap makam para nabi. Sehingga andaikan tabarruk dengan makam itu hal yang penting dan bisa mendatangkan pahala, doa bisa lebih mustajab, tentu makam para nabi lebih berhak untuk dijadikan tempat tabarruk. Namun kenyataannya Nabi SAW tidak mengarahkan agar kita berdoa di makam para nabi. Tapi beliau mengarahkan kita untuk berdoa ketika kapan? Saat Lailatul Qadar. Ketika orang sedang sujud, ketika orang sedang berada di penghujung sholat, menjelang salam, ketika hujan, ketika hari Jumat di waktu sore, dan seterusnya. Sehingga berkaitan dengan kesempatan mustajab dalam doa, lebih banyak waktu daripada tempat. Maka kalau kita mau mencari, Pak, di mana Pak? Saya ingin berdoa yang mustajab. Kau punya banyak kesempatan, waktu untuk berdoa. Sujud itu bisa dilakukan di mana, Pak? Di mana, Pak? Di semua tempat. Bapak bisa sujud di rumah, Pak? Bisa. Antara adzan dan iqamah, di mana orang bisa mendapatkan kesempatan mustajab ini? Antara adzan dan iqamah. Di semua tempat. Sehingga untuk bisa mendapatkan kesempatan mustajab, aku nggak punya duit untuk umrah, aku nggak punya duit untuk datang ke Masjid Nabawi, aku nggak punya duit untuk bisa datang ke tempat-tempat mustajab. Tidak harus seperti itu. Kau punya kesempatan, waktu mustajab yang sangat banyak. Maka seorang muslim tidak akan kesulitan untuk mencari kesempatan mustajab dalam berdoa. Sehingga tidak harus ngejar kuburan. Karena kuburan bukan tempat yang mustajab untuk berdoa. Sehingga di mana tempat mustajab untuk berdoa? Ada di Multazam, di Ka'bah, ada di Bukit Sofa, ada di Marwah, ada di Arafah ketika sedang wukuf pada saat haji, ada di tempat jumroh ketika orang melempar jumroh, sebagai hadiah tambahan yang diberikan oleh Allah untuk mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Punya waktu dan kesempatan yang mustajab. Tayyib. Selanjutnya, di sana ada kuburan yang dulu di zaman sahabat malah dihilangkan jejaknya, yaitu kuburan Nabi Daniel. Kuburan Nabi Daniel ini dihilangkan jejaknya oleh kaum muslimin. Seperti yang pernah diceritakan ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan daerah Tustar. Diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan daerah Tustar, mereka menemukan seorang laki-laki dalam peti. Penduduk setempat biasa memohon berkah dan minta hujan dengan jenazah ini. Maka Abu Musa sebagai pemimpin ketika itu menulis surat kepada Umar bin Khattab menyampaikan apa yang beliau jumpai. Umar memberikan jawaban, sesungguhnya ini adalah seorang nabi. Api tidak akan makan jasad para nabi, bumi tidak akan menelan jasad para nabi. Artinya jasadnya utuh. Lalu Umar menyampaikan satu pesan. Anindur anta wa ashabuka, yakni ashaba Abi Musa, fadfinu fi makanin la ya'lamuhu ahadun ghairukum. Coba kamu rembukan dengan orang yang dekat dengan kamu, lalu buat keputusan, kuburkan dia di sebuah tempat yang dimana siapapun tidak tahu kecuali kalian berdua. Sehingga makamnya
ingin dihilangkan jejaknya. Karena jasad Nabi Daniel ini dipakai oleh masyarakat setempat kalau mereka sedang kesulitan atau sedang mengalami musim paceklik, jasadnya ditaruh luar, terus mereka berdoa. Doanya minta kepada Allah, bukan minta kepada sang Nabi. Dengan harapan dengan adanya jasad sang Nabi ini Allah akan menurunkan hujan. Andaikan praktek ini dilestarikan dalam ajaran syariat kita, berarti yang dilakukan oleh Umar itu pelanggaran. Kenapa kau hilangkan kesempatan tabarruk yang seharusnya bisa dilakukan untuk kaum muslimin? Berarti kan seharusnya gimana Pak? Jasad itu harusnya dikasih peti, diamankan. Nanti kalau kaum muslimin mengalami kesulitan, jasadnya dikeluarkan, terus kita doa bareng-bareng di dekat jasad itu. Kira-kira apa yang terjadi kalau itu dilestarikan Pak? Namun ternyata sikap Amirul Mukminin tidak demikian. Apa yang dilakukan oleh Umar? Beliau minta, makamkan dia di tempat yang tidak ada satupun orang yang tahu kecuali kalian berdua, Abu Musa al-Asy'ari dengan teman dekatnya, atau orang yang diajak untuk bermusyawarah. Dalam riwayat yang lain dari Abu Aliyah, beliau menceritakan, lamma iftatahnal Tustar, ketika kami berhasil menaklukkan daerah Tustar, wajadna fi baiti malil Hurmuzan sariran alaihi rajulun mayyit. Kami menjumpai di gedung sebagai tempat menyimpan harta di area Hurmuzan ada sebuah peti dan di dalamnya ada mayit. Inda ra'sihi mushafun lahu, di dekat kepalanya ada sebuah mushaf miliknya. Fa akhadhal mushaf, kami pun mengambil mushaf tadi. Wa hamalnahu ila Umar, dan kami bawa kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian mushaf tadi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dari bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Arab. Kata Abu Aliyah, faqara'tuhu mithla ma aqra'ul Qur'an hadza. Aku baca sebagaimana aku baca Al-Qur'an. Karena sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Baik, dan kemudian yang dilakukan oleh Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau membuat 13 galian di tempat yang berbeda. Di area sana berjauhan. Kemudian jasad tadi dimakamkan di salah satu galian. Setelah itu semuanya diratakan dengan tanah untuk menghilangkan jejak, sehingga orang tidak tahu. Karena proses menghilangkan jejak jenazah ini dilakukan di malam hari. Sehingga sekali lagi, kalau ini adalah sesuatu yang penting dalam syariat Islam, ini kan tempat atau jasad yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk doa, jasad yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk tabarruk. Kenapa malah dihilangkan? Andaikan itu penting, seharusnya jasad ini tidak dihilangkan, harus dilestarikan. Tapi bagi Amirul Mukminin Umar bin Khattab, justru ini akan menjadi peluang terjadinya kesyirikan. Maka jasad itu dihilangkan jejaknya. Baik. Selanjutnya, dalam agama ini makam tidak boleh ditinggikan. Karena itu jika ada makam yang ditinggikan, dikasih kijing. Tahu kijing, Pak? Ada nisan itu yang ditaruh di sebelah depan belakang. Kijing itu yang tengahnya ini, Pak. Dibuat bangunan. Namanya apa? Kijing. Dari Abu Hayyaj Al-Asadi, beliau pernah bercerita, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah memberikan wasiat kepadaku. Ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau enggak aku berikan tugas kepadamu dengan tugas sebagaimana yang pernah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Apa tugasnya? Alla tada' timthalan illa tamasta. Setiap kali kau ketemu gambar, hapus gambar itu. Wala qabran musyrafan illa sawaita. Dan kalau kamu ketemu ada kuburan yang ditinggikan, ratakan dengan tanah. Sehingga sampai diizinkan untuk meratakan kuburan yang ditinggikan, tujuannya apa? Menghindari potensi praktek syirik dan praktek ngalap berkah di kuburan.
Baik, artinya interaksi kita di kuburan adalah interaksi bagaimana menjaga kuburan ini tetap ada, tapi tidak sampai pada derajat nyari berkah di kuburan. Nah, dan Imam Syafi'i rahimahullah pernah menceritakan kejadian yang beliau lihat ketika di kota Makkah. Wa qad ra'aitu minal wulad man yahdimu bi Makkah ma yubna fiha wa lam aral fuqaha ya'ibuna dzalika. Aku pernah melihat para penguasa di kota Makkah. Mereka menghancurkan bangunan-bangunan yang didirikan di atas kuburan, dan aku tidak melihat seorang pun ulama yang mengingkari praktek itu. Artinya di masa beliau sepakat bahwasanya kuburan itu tidak boleh dibangun. Sehingga disinilah kita bisa melihat bagaimana para ulama di masa silam juga punya semangat untuk melestarikan praktek ini. Kuburan itu bukan tempat ibadah, kuburan bukan tempat untuk ngalah berkah. Maka kalau ada kuburan yang berpotensi bisa mendatangkan peluang itu, diratakan dengan tanah. Namun bagian ini ada satu hal yang perlu dicatat, bahwa meratakan dengan tanah untuk kuburan yang ditinggikan adalah wewenang pemerintah. Kalau rakyat biasa boleh nggak, Pak? Ya, nanti akan menimbulkan kekacauan di masyarakat. Sehingga untuk masyarakat biasa, yang boleh dilakukan hanya menjaga kuburan keluarganya, kuburan pribadinya, jangan sampai ditinggikan. Mumpung belum terjadi, pertahankan. Karena kalau sudah dipasangi seperti itu, bongkarnya lebih sulit daripada mempertahankan. Karena kalau sampai ini kan kuburan bapak saya, kijingnya mau saya bongkar, Anda akan berhadapan dengan masyarakat, walaupun itu kuburan bapaknya sendiri. Baik, dari sinilah kita semua bisa mendapatkan kesimpulan bahwasanya dalam Islam yang namanya makam itu bukan untuk tempat disucikan, diagungkan, tapi bagaimana makam itu dipertahankan. Karena itu kaum muslimin diajarkan berkaitan dengan makam. Menghina makam dilarang, memuliakan makam juga dilarang. Menghina makam contohnya apa, Pak? Duduk di atas makam, berdiri di atas makam, melangkai makam, apalagi tidur di atas makam. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, andaikan saya duduk di atas bara api sampai membakar pakaianku, lebih aku sukai daripada aku duduk di atas kuburan. Sekarang coba Bapak lihat prakteknya. Saya asli Lamongan. Rumah tempat tinggal saya dengan kuburan yang dikeramatkan bisa dijangkau pakai sepeda hotel, Pak. Dan waktu kecil saya sering main ke kuburan. Dan saya bisa melihat bagaimana situasi orang ketika di kuburan. Satu makam diagungkan, dikasih cungkup. Ada beberapa sunan yang mengelilingi rumah saya. Sebelah timur ada Sunan A, sebelah barat ada Sunan B, di area selatan ada Sunan C, utara rumah saya laut utara, pesisir pantai utara. Rumah saya dengan laut 200 meter. Sehingga untuk bisa melihat bagaimana situasi dan cara orang beribadah di makam itu bagi saya mudah. Satu kuburan diagungkan, ada banyak makam di sekitarnya di keramik, Pak, dikasih karpet. Orang kalau sudah waktunya acara tertentu mereka baca-baca, duduk di atas makam di sekitarnya. Makam-makam yang mungkin jadi korban, diduduki, diinjek, orang iktikaf di situ, nyender di situ, makam yang ada di sekitar kuburan para sunan. Jadi boleh kita sebut dalam waktu yang sama dia mengagungkan makam tertentu dan menghinakan makam yang lain. Seperti itukah yang diajarkan dalam syariat kita? Sehingga yang mereka sebut kita mengagungkan makam, mana ada? Prakteknya kau duduk di atas makam, nyender dengan makam, dan makam di sekitarnya itu tidak ada gundukan, rata semuanya, karena dijadikan sebagai tempat untuk orang duduk-duduk di situ. Semuanya fokus ke satu makam di tengah.
yaitu makam sunan yang diagungkan tadi. Seperti itu yang diajarkan dalam syariat kita. Ya, makanya dalam praktek ini sejatinya nanti akan Anda lihat apa yang dilarang dilanggar dan apa yang tidak boleh dilakukan malah dikerjakan. Coba kita baca keterangan yang disampaikan oleh An-Nawawi. An-Nawawi mengatakan dalam syarah Sahih Muslim, qala al-ulama innama nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an ittikhadhi qabrihi wa qabri ghairihi masjida. Para ulama mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan kuburan beliau dan kuburan selain beliau sebagai masjid khaufan minal mubalaghati fi ta'dhimihi wal iftitani bihi, karena kekhawatiran itu akan bisa menimbulkan sikap kultus dan mengagungkan kuburan, serta masyarakat akan terfitnah dengan keberadaan kuburan tadi. Farubama adda dzalika ilal kufri, dan bisa jadi itu akan mengarahkan kepada praktek kekufuran, kama jara li katsirin minal umamil khaliyah, sebagaimana yang pernah terjadi pada umat-umat terdahulu. Maka dilarang sebagai bentuk saddud dzari'ah, menghalangi potensi terjadinya kemaksiatan yang lebih besar. Baik. Dan masih banyak keterangan-keterangan yang lain yang disampaikan oleh para ulama. Saya kira dengan apa yang tadi kita bacakan sudah mencukupi untuk kita jadikan sebagai pegangan bahwasanya yang namanya kuburan itu bukan tempat untuk ngalap berkah. Terus di mana Pak kita bisa ngalap berkah? Ada banyak sekali tempat untuk ngalap berkah. Masjid, tempat untuk ngalap berkah. Apa keberkahan masjid? Orang yang iktikaf di dalamnya dapat pahala. Orang yang memakmurkan masjid dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah di dalamnya, salat tahiyatul masjid dan ibadah yang lainnya, ibadahnya sebagai ibadah yang terbaik, salat 5 waktu di masjid. Doa di masjid bisa jadi lebih mustajab dan seterusnya. Tapi orang lebih mencari kuburan. Dan dalam prakteknya saat Jumatan para juru kunci kuburan itu tetap jaga siaga di kuburan dan dia tidak Jumatan. Sehingga dia meninggalkan bagian yang wajib dalam rangka untuk menjaga kuburan. Wallahu alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini semakin menambah keyakinan kita berkaitan dengan bagaimana cara kita menyikapi kuburan, sehingga kuburan itu butuh didoakan, bukan kita malah meminta kepada kuburan. Kuburan itu tempat kita untuk ingat mati, bukan tempat kita untuk ingat dunia. Kuburan itu tempat di mana kita ingat akhirat, sehingga bukan kita jadikan sebagai tempat untuk ngalap berkah. Wallahu a'lam. Coba kita bacakan beberapa pertanyaan melalui kertas. Saya sedang mencari pertanyaan terkait kuburan tapi nggak nemu. Semuanya masalah muamalah dan warisan. Gimana ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum kuburan di pekarangan atau halaman rumah? Apakah sholat sah atau tidak sah? Seperti halnya kita sholat di masjid yang ada kuburannya. Karena mertua ada yang berencana berwasiat kalau meninggal dimakamkan di halaman rumah. Kaum muslimin ketika meninggal dunia, makam yang tepat adalah di pemakaman umum. Karena seperti itu praktek yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Sehingga orang yang dimakamkan di dalam rumah Aisyah hanya 3 orang. Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Selain itu semua sahabat dimakamkan di luar.
Bahkan ketika Utsman bin Affan meninggal dunia, keluarga Utsman itu berharap agar jasadnya Utsman bisa dimakamkan di rumah Aisyah. Tapi ketika itu ada pihak yang enggak setuju, sehingga dikhawatirkan nanti akan menimbulkan chaos. Akhirnya keluarga Utsman ngalah. Ya sudah, makamkan saja di luar. Akhirnya Utsman dimakamkan di mana? Di Baqi, sebagaimana sahabat yang lain. Padahal beliau Amirul Mukminin, termasuk di antara Khulafaur Rasyidin. Tapi Utsman dimakamkan di luar. Demikian pula sebagian raja di masa silam pengen dimakamkan di situ, tapi dilarang. Tidak boleh siapapun dimakamkan di situ kecuali 3 orang. Padahal sudah berlalu sekian ribu tahun, tapi dipertahankan tidak boleh ada yang dimakamkan di rumah Aisyah selain 3 orang. Coba Pak, andaikan Raja Saudi minta, aku pengen dimakamkan di situ, siapa yang kira-kira bisa menghalangi Pak? Begitu di bawah kekuasaan kerajaan, sangat mudah. Tapi secara aturan tidak boleh, dan mereka menghormati. Maka para raja tetap dimakamkan di mana? Di pemakaman umum. Salah satu pengaruh besar ya, dari peristiwa meninggalnya Raja Abdullah sebelum King Salman, Raja Abdullah. Pemakaman Raja Abdullah itu di mana Pak? Di pemakaman umum. Dengan kondisi yang sangat sederhana, ketika itu ditayangkan di TV, di medsos, ada orang Eropa yang keheranan. Raja seperti ini perlakuannya, sampai membuat dia masuk Islam. Sehingga ada orang yang kematiannya bisa menjadi sumber hidayah bagi yang lain. Saat sang raja ini meninggal dunia, dimakamkan dengan cara sederhana, membuat sebagian orang non-muslim terheran sampai dia masuk Islam. Maka kita menghormati orang yang sudah meninggal, tapi ada batasnya. Memang kalau dimakamkan di pekarangan rumah mungkin lebih terjaga, lebih terawat, dalam arti tidak digusur sama yang lain. Tapi sekiranya makam di tempat umum masih bisa disikapi dengan baik, bisa dijaga. Di sini makam kalaupun mau ditumbui, ya kurang lebih 10 tahun baru ditumbui. Masih banyak titik-titik kosong. Kami sarankan sebaiknya Anda makamkan keluarga Anda di pemakaman umum. Kalau sudah berwasiat Pak, sebelum beliau wafat mungkin diberitahu, bagaimana kalau nanti Bapak tidak berwasiat seperti itu. Nanti Bapak akan tetap kami makamkan di tempat umum, dan insya Allah kami akan jaga makam Bapak. Udah? Andaikan makam itu hilang, mungkin ya di antara kita punya kerabat yang makamnya di tanah asal kelahiran, sudah belasan tahun tidak pernah kita kunjungi. Begitu kita berkunjung ke sana, Masya Allah, kemarin tuh ada di tepi sini kok, sekarang nggak tahu ada di mana. Ternyata ada pelebaran makam, sehingga hilang alamat makam. Posisi makam ada di mana, hilang, nggak ketahuan. Baik, kalau makam itu hilang, apakah amal hamba itu hilang Pak? Jadi yang perlu dikhawatirkan bagian mana kalau makam itu hilang? Aku nggak bisa mendoakan, kau bisa mendoakan di tempat manapun, walaupun tidak ketemu makamnya. Karena bukan syarat mendoakan orang yang meninggal tepat harus berdiri di dekat makam. Bisa nggak kita mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal padahal makam beliau jauh dari posisi kita? Sangat bisa. Karena doa itu untuk orang yang sudah meninggal tidak dibatasi oleh tempat. Maka makam para nabi yang sudah hilang, kita nggak tahu di mana titik makam para nabi itu dengan tepat. Bisa nggak kita doakan para nabi itu? Bisa. Misalnya kita menyebut nama Nabi A, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam. Sehingga makam para nabi yang hilang bukan berarti amalnya hilang. Oleh karena itu tidak ada keharusan bagi orang yang masih hidup untuk menjaga dan mencari makam yang hilang. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum membayar pajak untuk kuburan? Dibayar tahunan. Ya, kalau memang itu sudah jadi aturan berarti sama seperti PBB. Sehingga ada pajak kuburan dan kuburan itu dijaga. Maka ada biaya untuk penjagaan kuburan ini, misalnya selalu dibersihkan, gundukannya selalu ditata sehingga kalau rata dengan tanah karena hujan, kemudian diperbaiki lagi gundukannya. Biaya itu ada nominal tertentu. Bolehkah kita bayar? Boleh. Karena ini sifatnya jasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan paham ziarah ke makam orang tua atau kerabat untuk mengobati kerinduan mereka yang sudah meninggal kepada keluarga yang masih hidup? Yang jadi pertanyaan, kalau kita datang ke kuburan tertentu, apakah mayit bisa mengetahui kedatangan kita? Tahu atau tidak, Pak? Ya? Misalnya, kuburan bertempat di tepi jalan, pinggir jalan tol. Apakah kuburan itu kebisingan? Gara-gara setiap hari ada truk besar lewat, mungkin orang ngelakson, mungkin ngegas, atau getaran, gara-gara dia berada di tepi jalan. Itu kasihan tuh kuburannya. Dia nggak tenang. Kenapa nggak tenang? Karena makamnya di pinggir jalan besar atau pinggir perapatan. Apakah seperti itu, Pak? Mereka sudah berada di alam yang berbeda. Kerinduan itu bisa Anda obati dengan cara mendoakan mereka. Ya, meskipun apakah mayit itu bisa mendengar suara orang yang hidup, memang dalam hal ini ulama beda pendapat. Sebagian ada yang mengatakan mayit bisa mendengar suara orang yang hidup, dan sebagian ada yang mengatakan mayit tidak bisa mendengar suara orang yang hidup. Baik, kalaupun bisa mendengar, pembicaraan apa yang Anda sampaikan ke mereka lalu didengar oleh mereka, mereka tidak bisa merespon apapun. Ya, tapi Pak, ketika mereka mendengar suara anaknya kan nanti menjadi obat kerinduan bagi mereka. Wallahu alam, kita tidak bisa memastikan seperti ini. Intinya yang lebih mereka butuhkan itu apa? Amal dan doa. Maka silahkan berikan doa-doa terbaik untuk mereka tanpa memandang tempat dan waktu, sehingga kapanpun ketika Bapak Ibu bisa mendoakan kebaikan untuk orang tua, doakan mereka. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami mendapatkan sebidang tanah dari ibunya dan pesan kakaknya. Dulu ibunya pernah berpesan bahwa tanah tersebut untuk suami. Ibunya sudah meninggal. Apakah itu termasuk warisan atau hibah? Kalau itu warisan, tidak sesuai dengan perhitungan warisan. Pesan tersebut disampaikan kakaknya setelah ibunya meninggal. Apakah ini sesuai syariat? Karena saudaranya telah mendapatkan tanah atau rumah masing-masing sejak mereka menikah. Tayyib. Pesan yang ditunaikan pasca meninggal itu namanya wasiat. Dan wasiat untuk ahli waris dilarang. Nabi SAW mengatakan, innallaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqah ala fala wasiyata liwarith. Sesungguhnya Allah telah memberikan jatah kepada masing-masing orang yang berhak, maka tidak ada warisan, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Karena tidak ada wasiat bagi ahli waris, sehingga ahli waris hanya berhak warisan. Lalu bagaimana dengan pesan tadi? Pesan tadi, jika tujuannya adalah untuk mengoreksi hibah. Koreksi hibah itu apa sih, Pak? Ibu atau bapak pernah memberikan hibah kepada semua anaknya kecuali satu anak. Satu anak ini belum dikasih. Maka kemudian sang ibu berpesan, nanti kalau ibu meninggal, kasihkan tanah ini ke anak si A ini, karena kemarin dia belum dapat apa-apa. Jika pesannya dalam rangka mengoreksi hibah, hukumnya boleh. Karena hibah itu wajib sama rata. Satu dikasih,
yang lain juga harus dikasih. Jika dalam praktek hibah ada sebagian anak dikasih dan ada anak yang tidak dikasih sampai orang tua meninggal, maka yang tidak dikasih tadi boleh minta kepada yang pernah dikasih agar sama rata. Karena hibah yang tidak rata, sebagian diberi dan sebagian tidak diberi, termasuk di antara praktek kezaliman, dan zalim tidak boleh dibiarkan. Sehingga kalau terjadi kezaliman, yang harus dilakukan oleh kaum muslimin adalah mengembalikan kepada prinsip keadilan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah anjuran untuk ziarah kubur sebelum puasa Ramadan? Kami tidak mengetahui adanya dalil tentang itu. Karena ziarah kubur bisa dilakukan di setiap waktu. Tapi jika ziarah kubur sebelum Ramadan disebabkan karena latar belakang keyakinan, Pak, katanya, kata siapa? Katanya, Pak, kalau bulan Sya'ban arwah itu gentayangan. Ada yang pulang ke rumahnya. Begitu arwah itu sampai ke rumah, loh kok penghuninya bukan anak saya? Oh, ternyata rumahnya sudah dijual. Ruhnya kecewa. Anaknya durhaka, telah menjual rumah peninggalannya tanpa izin orang tuanya. Oh, orang tuanya sudah mati. Terus gimana ini ya? Saya mau pulang kemana? Anakku ada di mana? Bingung dia. Karena pindah nggak pamit-pamit kan? Nah, ini keyakinan konyol yang terjadi di masyarakat. Dari mana asal usulnya? Katanya, Pak. Keyakinan kok katanya itu gimana? Karena banyak orang ya membangun akidah asalnya dari mana, Pak? Budaya, Pak. Pemahaman lingkungan masyarakat. Sehingga orang Jawa kalau ditanya, ini Bapak yakin seperti ini dari mana? Jari ini, Mas. Tahu jari ini, Pak? Jari ini, katanya. Masya Allah. Dan itu banyak sekali, Pak. Sampai kalau dikumpulkan bisa jadi al-aqidah al-jariniyah. Kumpulan akidah jari ini. Subhanallah, akidah kok dibangun di atas katanya. Dan orang jahiliyah di masa silam kan seperti itu ya akidahnya. Sehingga saat mereka diperintahkan wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah, saat mereka diperintahkan ikutilah apa yang Allah turunkan, apa kata mereka? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami mengikuti apa yang kami jumpai dari peninggalan leluhur kami. Sehingga keyakinan mereka mengikuti keyakinan kata leluhur, kata orang dulu, katanya. Berbudaya boleh, tapi jangan jadikan budaya sebagai sumber akidah. Karena kalau budaya dijadikan sebagai sumber akidah, berarti budaya sudah dijadikan sekelas agama, dan itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Meninggal tapi dalam keyakinan berkeyakinan tentang tabarruk di makam wali, apakah dia akan kekal di neraka? Tabarruk di makam itu tidak sampai pada tingkatan kesyirikan. Namun praktek ini masuk dalam kategori mendekati area kesyirikan. Makanya dilarang di posisi saddud dzari'ah, untuk menutup celah terjadinya potensi kesyirikan. Sehingga kuburan ditinggikan tidak boleh dijadikan sebagai masjid. Kuburan Nabi SAW diamankan, dan beliau melaknat praktek orang masa silam yang mengkultuskan kuburan. Ini semuanya adalah tujuannya untuk mengamankan jangan sampai tauhid ternodai karena syirik kuburan. Dan sejarah kesyirikan sejak masa silam disebabkan karena peninggalan orang yang sudah mati, baik kuburannya maupun napak tilasnya. Ini dulu bekas tempat ibadahnya Kiai A, Sunan B, Kanjeng C. Lalu kemudian petilasan itu diapain? Diagungkan, dijadikan sebagai tempat untuk beribadah. Orang kumpul di situ iktikaf. Masya Allah. Nah, seperti inilah potensi yang dilarang dalam syariat kita. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadang saya ketika lewat di kuburan merasa merinding karena takut. Waktu kecil di kampung saya sering ditakuti kalau di kuburan itu banyak setan. Ya. Ada genderuwo, ada pocong dan seterusnya. Apakah termasuk kesyirikan? Karena takut pada setan. Takut pada setan itu syirik atau tidak, Pak? Ya? Takut pada pocong, genderuwo, syirik atau tidak? Tidak. Takut karena melihat wajah yang buruk, wajah yang menyeramkan, yang menakutkan, syirik atau tidak? Itu manusiawi. Maka kita dijadikan oleh Allah tidak bisa melihat jin, itu normal anugerah. Sehingga saya tidak bisa melihat jin, Bapak Ibu tidak bisa melihat jin, itu anugerah. Kenapa anugerah, Pak? Ketika kita tidak bisa melihat jin, aktivitas kita jadi lebih nyaman. Kebayang misalnya kalau kita bisa melihat jin, Anda kebelet masuk toilet, lihat pemandangan di tembok bergelantungan, ya. Aneka jin-jin ada di situ. Kira-kira gimana, Pak? Nggak bisa keluar. Kenapa nggak bisa keluar? Kan malah keluar toilet. Sehingga kita nggak bisa hidup nyaman. Anda berkendara misalnya di atas tol, tiba-tiba ada jin nyebrang. Kaget setiap saat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan bala tentaranya yaitu para jin bisa melihat kalian dari arah di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Maka tidak bisa melihat jin itu anugerah. Sehingga aneh kalau ada orang yang saya ingin nyari ilmu kanuragan, belajar bagaimana cara lihat tuyul. Buat apa, Pak? Saya ingin lihat jin, buat apa? Apa manfaatnya? Justru itu akan mengganggu kehidupan Anda. Maka tidak bisa melihat jin itu anugerah. Oleh karena itu, kalau orang merasa takut, saya takut kalau lewat sini ada penampakan dan seterusnya, ini takut yang sifatnya apa? Manusiawi. Tapi tidak ada dalil bahwa jin itu bersemayam di kuburan. Tempat yang disenangi oleh setan apa? Toilet. Nabi SAW mengatakan, Inna hadal khusyus kanat muhdarrah. Sesungguhnya tempat toilet seperti ini dihadiri. Maksudnya dihadiri oleh setan. Makanya Nabi SAW ketika kita ziarah kubur, beliau tidak mengajarkan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Loh, kok doanya kayak gitu, Pak? Saya berlindung dari setan laki-laki dan perempuan, katanya banyak di kuburan. Apakah doanya kayak gitu? Ini salah doa. Apa kau mau buang hajat di kuburan? Sehingga doa itu dibaca ketika kapan? Masuk toilet, ketika mau buang hajat. Dan kita masuk kuburan, doanya bukan doa memohon perlindungan dari setan, tapi doanya gimana, Pak? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat, nas'alullaha lana walakumul afiyah wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.